biar banyak duit juga sempit aja rasanya hati. Sekali lagi saya salam, yang kagak jawab saya doain, bininya galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begini kan rasanya Islam kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari faqad wa udkhilal jannah faqad faza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa quluhum yatadakhilun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, yakni Bapak Kiai Haji Zaidi Muhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Allah jadikan ilmunya manfaat baik buat dirinya maupun buat kita semua, dan terus dengan media sekolahnya dapat mencerdaskan umat Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati calon pemimpin kita, ini Bapak Haji Nur Hasan SE, caleg dari PKB. Kita doain juga mudah-mudahan dia selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan mendapatkan respek dari kita semua, dari masyarakat. Mudah-mudahan dia kepilih, mudah-mudahan juga sekarang dia silaturahmi, entar udah kepilih nggak lupa juga silaturahmi. Amin ya robbal alamin. Juga bapak-bapak, para asatiz, hadirin sekalian, mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua di dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang senantiasa melimpah curahkan berbagai karunia, berbagai kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang terbesar yang Allah berikan, nikmat iman yang alhamdulillah masih bersemayam di dalam dada kita. Nikmat Islam sebagai agama yang hak yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih yakin dengan agama Islam. Dan juga nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita mampu untuk merasakan nikmat yang Allah berikan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat terisi salam juga tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa setia menegakkan risalah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang beroleh syafaatul ujma dari beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini memenuhi daripada undangan saudara kita, saudara Dasuki,
dan kru-krunya dalam rangka haul yang pertama Ibunda Sri Mariati binti Haji Sayuti. Mudah-mudahan dengan asbab kumpulnya kita di sini, dengan saling bersilaturahmi, membacakan zikir, tahlil dan tahmid, membacakan salawat Nabi, dibungkus dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi cahaya yang terang bagi almarhum di alam kuburnya nanti, dan bagi kita yang hadir di sini, mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita kelak akan memudahkan kita ketika kita juga sama seperti ibu tadi masuk ke liang kubur. Hadirin rahimakumullah, jujur pengennya sih habis selesai doa udah langsung besok keluar, tapi karena dikasih amanat suruh ngomong, saya ngomong. Sekarang saya lagi bingung, untung gak ada tiang, kalau ada tiang saya pegangan mau ngomong apaan. Di hadapan saya ini orang-orang alim mulu. Ntar saya kayak naburin garam di air laut, laut udah asin digaremin kagak ngepek kali ya. Namun sekedar watawasau bil haq watawasau bis sabr, wabil khusus buat diri saya sendiri. Hadirin rahimakumullah, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua udah maklum, setiap yang bernyawa pasti bakal nemu sama yang namanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mendapati yang namanya maut. Baik itu kita, tumbuhan, hewan, semua termasuk kita manusia bakal mati. Sampai ada lagunya itu yang kiai main band, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati, abang mati, Ustaz mati, saya juga mati. Tuh tahu. Duluan juga nggak apa-apa, paling mau udah daftarnya mau diapain kan gitu. Cuman permasalahannya kita sadar kalau kematian itu bakal datang sama kita. Kelak endingnya kapan? Tar yaumul kiamah, yang masuk di rukun iman yang kelima, yaumil akhir. Di situ semua endingnya. Adapun yang mati dari zaman dulu, zaman Nabi Adam, apa ginari masih nunggu waiting list sampai kapan? Sampai entar endingnya, yakni satu hara huru yang maha besar, yakni hari kiamat. Sepanjang kehidupan banyak kejadian kita saksikan, bermacam-macam terjadi. Fitnah menjadi satu hal yang hukum. Orang yang benar dikhianati, pengkhianat malah dibenerin. Tontonan dijadiin tuntunan, yang tuntunan malah dijadiin tontonan. Masih di alam dunia semua bisa lewat begitu aja dengan hiasan bermacam ragam, dengan bungkusan yang baik, kadang kebatilan dibungkus dengan agama sehingga bebas. Orang-orang yang curang di backing oleh keamanan, mereka bisa aman. Namun hati-hati untuk yang percaya sama hari kiamat, hati-hati. Kita ditanya percaya nggak sama kiamat? Saya. Tuh jawabannya percaya. Cuman kadang-kadang kita bingung, percaya sama kiamat, kerjaannya kayak orang nggak percaya. Semua yang nggak mau ngaji gak. Apalagi untuk duduk langsung ngaji depan kiai talaki, supaya ntar kalau salah bisa nanya, nyasar ada yang lurusin, dicontohin bagaimana cara kerjanya dia belajar, gogah. Tapi kalau model tabligh, model begini nih pada mau, ngapa? Cari aman. Katanya percaya sama kiamat. Betul nggak? Woi, jujur woi. Sorry bang.
menurutin ini tuntutan amanah dari Sohibul Bait. Lantas bagaimana ciri orang yang percaya sama hari kiamat? Kan diadainnya kiamat ini sebagai controlling, sebagai fitrah. Orang-orang yang suka mencuri, ingat lu bakal mati, ntar ada pengadilan yang maha adil. Orang-orang yang zalim terhadap masyarakat, ingat lu bakal mati, ntar dia kiamat bakal ada keadilan yang paling adil. Ini menjadi kontrol bagi orang-orang yang beriman terhadap hari kiamat, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melanggar agama, mikir dua kali. Maka kalau kita lihat los-los aja, berarti tadi percaya, yakinnya yang belum full. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini akan berdampak pada diri kita. Baik yang kita lakukan, baik yang akan terima kelak nanti, buruk yang kita lakukan akan buruk juga yang akan kita hadapi nanti. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in khisalin. Enggak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, enggak akan nindak sedikit pun baik ke surga maupun ke neraka hatta yus'ala, sebelum dipertanyakan atas 4 persoalan. Cepat apa lama itu? Lama. Orang hitungannya di sana cuma sehari, di dunia itu 1000 tahun. Bayangin. Ketika di padang mahsyar semua orang sibuk akan dirinya sendiri, mencari selamat sendiri-sendiri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anaknya, saudara nggak kenal lagi siapa saudaranya. Sibuk mencari selamat diri sendiri di tengah matahari yang cuma sejengkal, sehingga keringat sampai tenggelamkan sebatas leher. Tahun kemarin, tahun ginari, sampai ntar kiamat kita nggak tahu berapa lama. Makanya karena kita nggak tahu, husnuzon sama Allah dengan cara apa? Semua yang diperintah sama Allah, semua yang diajarkan sama Rasul itu buat kebaikan kita kelak kalau kita sampai di mahsyar. Sepi. Lalu apa yang 4 ini yang tadi dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi persoalan kita di hari kiamat? Yang pertama, wa an umrihi fima afnahu. Umur kamu digunakan buat apa? Umur kamu dimanfaatkan buat apa? Dari mulai ceprot lahir sampai kepada masa balita, masuk masa remaja, akhir balik, sampai hayat menjemput kita. Untuk apa umur ini kita manfaatkan? Di jalan Allah kah? Apakah hidup hanya menurutkan hawa nafsu? Kita mau berjihad untuk Allah kah? Atau kita hanya sibuk mementingkan diri sendiri, mengumpulkan dunia yang gak pernah ada habisnya, sehingga melalaikan kewajiban kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur bakal diminta tanggung jawab. Mungkin panjang umur kita, mungkin banyak hitungannya persoalannya. Makanya kagak mau banyak, mau mati duluan ya. Biar dikit. Sampai Rasul bilang isnani yakrahuhuma ibnu Adam, ada 2 yang ditakutin sama anak-anak Adam alias kita manusia. Apa itu? Al-maut, kematian. Padahal Rasul bilang al-mautu khairum minal fitnah. Mati lebih baik, mati lebih cakep daripada hidup ngumpulin dosa, hidup jadi fitnah, jadi ujian bagi orang yang lain, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati mendingan, kata Rasul. Terus yang kedua apa? Qilatul mal, miskin, sedikit hartanya, ini juga lebih baik. Kenapa? Wakilatul mal aqalul hisab, sedikit harta ini akan mengurangi atau memsedikitkan hisab kita kelak di akhirat.
Hadirin rahimakumullah, ini jadi bahan renungan buat kita. Selama masih ada hayat di kandung badan, kita perhitungkan lebih banyak buat kepentingan nafsu kita atau untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita sehingga bangkit dari sini pulang ke rumah punya motivasi yang baru untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal umur. Yang kedua kata Rasul, wa an sababihi fima aflahu, masa muda kamu gunakan buat apa? Kata yang dipakai fima aflahu. Aflah dari kata falah, artinya keberuntungan. Masa muda adalah masa beruntung, masa yang paling indah, di mana fisik masih segar, pikiran masih terang, belum banyak urusan, untuk belajar bagus banget. Umur masih relatif panjang, kesempatan masih terbuka lebar. Ini kita gunakan buat apa? Menuntut ilmu kah? Atau untuk berleha-leha, hidup hanya untuk mementingkan kesenangan duniawi aja? Masa muda menjadi penentu kelak kita di hari tua kita, dan hari tua kita ini penghantar kita yang paling baik untuk masuk ke alam kubur. Kenapa? Orang kalau tua perasaannya mungkin lembut, orang kalau tua keyakinannya mungkin stabil, orang kalau tua wawasannya, pertimbangannya mungkin matang. Kalau mudanya diisi dengan belajar, menuntut ilmu, mencari untuk mengenal Allah dan Rasulnya, kelak begitu tua dia mantap jadi wali-wali Allah di muka bumi. Ini yang menyebabkan kiamat belum turun karena tangisannya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orangnya yang menjadikan di dunia belum kiamat, padahal semua cirinya udah keluar yang disebut sama Rasul. Mungkin mantap, mungkin tua. Makanya kita nih yang masih pada muda ya, yang tua udah biarin dah, lanjuran. Begitu tua dia mau ngadep, mau sujud, mau belajar, udah bagus ya. Yang parahnya tadi kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal kapoknya. Begitu udah kapok, umur kagak nyampe, belum sempat bener mati. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ayo kita teman-teman yang masih muda, kita sama-sama bahu membahu, kita hidupkan kampung kita hidupkan lingkungan kita dengan hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan pengajian-pengajian, hidupkan kajian-kajian agama untuk mengenal kepada agama kita. Sebab Rasul gambarin, sayati ala zamani ummatun la yabqal Islam ila ismun wala minal Quran illa rasmun. Entar bakal terjadi pada umatku di mana Al-Quran udah enggak ada kecuali tulisannya doang, di mana Islam udah enggak ada kecuali tinggal namanya doang. Di mana namanya? Di KTP. Dari entah KTP pada masuk surga, kita menyangsang di neraka. Mari kita bangkitkan rasa tanggung jawab kita sebagai hamba, karena tidak diciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah secara syar'inya kita tegakkan, kita opening, kelak ibadah-ibadah ghairu maqdha, ibadah-ibadah yang di luar daripada ibadah syar'i ini dikategorikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap perginya kita mencari nafkah ini ibadah, jangan berharap duduknya kita bergaul menjadi ibadah, jangan berharap kita membangun rumah tangga menjadi ibadah kalau ibadah syar'inya kita tidak mampu tegakkan. Bang. Ayo balik lagi teman-teman kita yang masih muda-muda. Ayo kita mulai dengan kita kenalin agama kita supaya kita nggak nyasar dalam ngidupin agama. Banyak kita ngidupin agama nyasar, groyok sono groyok sini, akhirnya apa? Tangkap polisi. Tuh dengan duduk yang anteng, ngaji yang benar, talaki sama guru, minta dicontohin bagaimana beramal yang benar supaya ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang kedua, masa muda jadi perhitungan.
Lalu yang ketiga, wa an ilmihi ma za'amila bih. Kamu diberikan ilmu oleh Allah, untuk apa diamalkannya? Untuk mencerdaskan umatkah, atau untuk membodoh-bodohi umat supaya umat kulonuan, supaya umat tunduk, supaya umat cium tangan bolak-balik sama dia? Bukan itu tujuan ilmu. Kamu diberikan ilmu sama Allah, untuk apa digunakan? Untuk mengenal kepada Allah kah? Hanya apa? Cuma sebagai alat untuk mengorek kekayaan dunia. Nauzubillah. Banyak, maaf, dari kalangan ulama-ulama, dari kalangan ustadz yang dipelajari ilmu agama dadakan lewat Google, lewat internet. Diamalin belum, dia udah cerita aja tentang agama, dia ceramah sono sini. Apa tujuannya kalau bukan, mohon maaf, kalau kata mertua saya, al imanu bi amplopihim, imannya ada di dalam amplop. Mungkin tebel amplopnya, mungkin kuat bicaranya, mungkin berkobar-kobar nasihatnya. Alhamdulillah, giliran dibilang cuma makasih ya Tat, besok undang lagi, gua jamin kagak balik. Kalau saya udah biasa, kadang rokok sebungkus, udah sebungkus iseng bareng-bareng. Apalagi nih, masya Allah, yang undang saudara saya baik banget. Kalau saya ada urusan, ada hal yang nggak pakai diminta, asal dia lihat udah langsung. Oh, saya lagi nemplok di rumah, ceprot nih master. Dia ngelihat kagak sabaran, namanya bukan kerjaan saya. Tuh, nggak pakai ngomong, dipegang centongnya dia yang gantiin. Sampai kelar itu. Tuh. Dikasih duit dia kagak mau. Tuh. Kan baik namanya ini yang begini, saudara peduli ya. Saudara senang, kita ikut senang. Saudara susah, kita juga merasakan kesusahannya. Bukan saudara, kalau saudara senang kita permutin. Ini namanya hasud, dengki. Al hasad yakulu hasanat kama yakulu narul khotob. Orang yang dengki sama saudaranya, dengki sama agama Islam, dengki di dalam hatinya menjadi raja, sehingga ini menjadi api, seperti api yang makan kayu bakar, melalap semua amaliyah dia. Walaupun rajin sholat, rajin ngaji, tahajud nggak pernah berhenti, habis amalnya gara-gara penyakit hasud. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwasanya ilmu itu hanyalah alat guna untuk mempermudah suatu pekerjaan. Ilmu montir biar dia mudah dandanin motor, ilmu arsitektur biar dia mudah bikin bangunan yang cakep, yang indah, yang megah. Ilmu agama biar dia mudah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu bukan tujuan. Ada orang yang menjadikan ilmu sebagai tujuan. Mohon maaf kalau jalan dadanya dulu aja. Sombong dia karena ilmu. Padahal Allah bilang gak bakal masuk surga. Alim kayak apa orang? Kalau ada tuh kesombongan sebiji sawi di dalam dirinya, surga ogah karena sombong pakaian Allah. Gara-gara ilmu jadi belagu. Tapi itu masih pantas kalau emang dia berilmu. Ini yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, blow on. Mohon maaf. Begitu ada sebetusan terus aja murung. Wah, saban hari nggak kemana kokoan pecian. Ujungnya apa? Buat bekal, ngapalin tahlil, ngapalin maulid. Aduh, ada malu antar. Giliran ditanya yang lain, bener, ini fenomena. Setiap daerah saya temunya begitu. Wah, ada rombongan katanya muhibbin, pencinta Rasul. Bener apa? Iya, saya ikutin. Ayo gaya lu, gue ikutin. Begitu dapat kesempatan saya tanya, bener lu muhibbin? Bener lu cinta Rasul? Gua tanya lu ya. Apa yang gua tanya? Sifat Rasul, sidik, amanah, tablik, fatona, agak ngerti. Pak gimana mau kenal Rasul? Emang lu lihat jogrogannya? Kan kagak.
Tapi dari mana? Dari sifat kita mengenal beliau. Untuk apa? Kita pakai sifatnya. Kalau sifat Rasul sudah mensifati kepada diri kita, kalau kita akan bertemu sama dia baik di dunia maupun di akhirat. Begitu caranya. Bukan ngaku-ngaku, udang-udang digendain, bendera dikibar-kibarin. Bukan begitu caranya. Maka karena ilmu jadi satu pertanyaan, kita benar-benar dah nuntut ilmu, cari guru-guru yang benar supaya kita dituntun kepada jalan yang benar. Sekarang banyak guru-guruan. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah panggil jiwa kita sehingga kita mau meneruskan Rasul sebagai pewarisnya untuk menuntut ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu itu menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, karena Allah ciptakan kita adalah makhluk yang paling mulia. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir yang akan diperhitungkan nanti di pengadilan akhirat, Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang maha tinggi, yakni wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di mana dia dapat, kemana dia belanjain, dari mana dia hasilkan itu, kemana dia fungsikan harta itu. Ada dapatnya boleh dari lotre, ada dapatnya boleh nipu, mainnya ke musola, mainnya ke masjid, apa? Cari laundry. Dianggap bisa bersih harta yang disumbangkan ke masjid, dianggap bisa kembali menjadi suci. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan padahal diambil dari jalan yang haram. Bahkan Masjidil Haram, masjid yang paling mulia, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan tempat laundry yang terbesar. Korupsi juta-jutaan, miliaran, triliunan dicuci dengan cara pergi haji. Nggak cuma sendiri, ngongkosin orang bareng-bareng. Kalau gue diajak mah apa-apa, pengen pergi haji, ngongkosnya belum. Ya mudah-mudahan, makanya doain jemaah supaya yang jadi niatan saya, kerinduan saya ini bisa terwujud, kita bareng-bareng, amin. Tuh. Makanya ketika diberikan oleh Allah harta, kita lihat ini haram, tinggal. Karena Masjidil Haram adalah masjid yang mulia, tanah haram adalah tanah yang mulia. Minuman khamr haram, minuman yang mulia bukan, tapi ketika orang tinggalkan khamr maka orang ini mulia. Harta boleh nyolong, haram, bukan harta yang mulia, tapi orang meninggalkan perbuatan mencurinya, menghalalkan segala caranya, ini yang menjadi mulia. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, dibimbing kita dengan hidayahnya, sehingga dengan upaya kita, ikhtiar kita diarahkan oleh Allah kepada jalan yang benar, sehingga kita menghasilkan harta, menghasilkan nafkah untuk anak dan istri kita dengan harta-harta yang baik, yang halal, yang bukan boleh menipu, yang bukan boleh korupsi, yang bukan boleh kolusi, sehingga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hati lunak dengan siraman harta yang halal menjadikan hati gampang ditanamkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita, urusan ibadah kita, urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan ketika sampai kita nyusul ibu tati, kita mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir